Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Statistika hari ini akan menyampaikan presentasi tentang ukuran letak data. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Idham Mujarot dengan NIM 096, yang kedua Faiz Kurniadi dengan NIM 091, yang ketiga Anissa Rahma dengan NIM 074, yang keempat ada Rahma Yulia dengan NIM 062, yang kelima ada Ferry Yoga Pradana dengan NIM 092. Ukuran letak data ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama adalah kuartil. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Anissa Rahma Nafi. Pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2 atau median, dan kuartil 3 atau Q3. Yang pertama adalah kuartil data tunggal. Untuk mencari kuartil data tunggal, pertama-tama kita perlu mengetahui rumus untuk mencari posisi kuartilnya, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, dan kuartil 3 atau Q3. Rumus dari kuartil bawah atau Q1 sama dengan 1/4 N plus 1. Rumus tengah atau Q2 sama dengan setengah N plus 1. Rumus kuartil atas atau Q3 sama dengan 3/4 N plus 1. Berikut adalah contoh soal dari kuartil data tunggal. Terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Carikan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Langkah pertama adalah urutkan data data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu selanjutnya langkah kedua adalah cari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 berdasarkan rumus yang telah saya sebutkan tadi, atau dapat kita lihat di sini. Rumus Q1 adalah 1/4 N plus 1 sama dengan 1/4 N adalah jumlah atau banyaknya data yang ada di dalam soal tadi, yaitu terdapat 7 data. Jadi di sini ditulis 7. Berarti 1/4 7 plus 1 sama dengan 1/4 dalam kurung 8 sama dengan 2. Berarti kuartil 1 berada di posisi kedua, yaitu angka 4. Ini ya. Terus yang selanjutnya adalah rumus kuartil kedua, yaitu setengah N plus 1. Seperti tadi, hanya beda ini ya pecahannya. Setengah 7 plus 1, setengah 8 sama dengan 4. Berarti kuartil kedua berada di posisi 4, yaitu angka 5. Yang ketiga adalah kuartil ketiga dengan rumus 3/4 N plus 1 sama dengan 3/4 7 plus 1 sama dengan 3/4 bagi 8 sama dengan 6. Berarti kuartil ketiga berada di posisi ke-6, yaitu angka 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idham Mujarot akan menjelaskan tentang kuartil data kelompok. Data kelompok adalah data yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok pengukuran atau kategori yang sama dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel ataupun histogram. Rumus kuartil data kelompok adalah QK sama dengan B1 KN/4 min CFB dibagi FQ kali I, yang keterangannya sebagai berikut di bawah ini. Kemudian contoh cara mencari kuartil pada data kelompok adalah sebuah perusahaan sedang meneliti hasil penjualan dari 20 karyawan pemasarannya. Data yang didapatkan oleh perusahaan tersebut adalah seperti pada tabel berikut ini.
Kemudian carilah kuartil kedua dari data tersebut. Berikut penyelesaiannya. Langkah pertama adalah menghitung frekuensi kumulatif dengan hasil seperti pada tabel di bawah ini. Langkah kedua adalah mencari posisi kuartil yang diinginkan. Dalam contoh ini, kita akan mencari kuartil kedua atau Q2. Maka dengan menggunakan rumus data tunggal di atas, kita dapat hasil Q2 adalah di posisi 10,5, yaitu di kelas 13,5 dikurangi 16,5. Berikut cara mencari Q2 tersebut. Q2 sama dengan setengah N plus 1. Q2 sama dengan setengah 20 plus 1. Sama dengan setengah dari 21, yaitu 10,5. Kemudian langkah ketiga atau langkah selanjutnya adalah mencari kuartil kedua data kelompok dengan rumus kuartil data kelompok di atas. Diketahui VK sama dengan 2, B1 sama dengan 13, CFB sama dengan 6, FG sama dengan 6, I sama dengan 3, K sama dengan 2, N sama dengan 20. Berikut adalah jawabannya, yaitu Q2 sama dengan B1 plus KN per 4 min CFB bagi FG kali 1 sama dengan 13 ditambah 2 kali 20 per 4 min 6 dibagi 6 dikali 3 sama dengan 13 plus 10 min 6 per 6 dikali 3 sama dengan 13 plus 4 per 6 kali 3 sama dengan 13 plus 2, dan ketemu hasilnya 15. Jadi kuartil 2 atau Q2 pada data di atas adalah 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Yoga Pradana akan menjelaskan materi mengenai desil. Desil adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Pada desil terdapat 9 nilai desil yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Setiap bagian mewakili 1 atau 10% dari kelompok data. Desil ke-5 atau D5 adalah median dari kumpulan data yang dibagi oleh desil. Penyebaran data atau desil. Rumus desil data tunggal, rumus desil data kelompok sama dengan desil ke I. Untuk keterangannya yaitu TB sama dengan tepi bawah kelas desil, P panjang kelas, N banyak data, FK jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FI sama dengan frekuensi kelas desil. Desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10 N. Jadi di sini kita jumpai sebanyak 9 buah titik desil, di mana ke-9 buah titik desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Kegunaan desil adalah untuk menggolongkan golongan suatu distribusi data ke dalam 10 bagian yang sama besar, kemudian menempatkan subjek-subjek penelitian ke dalam 10 golongan tersebut. Yang ke-1, desil data tunggal. Rumus desil data tunggal yaitu DI sama dengan I N plus 1/10 sama dengan desil ke I. N sama dengan banyaknya data. Nama Yulia Nuridaya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan soal dari bab desil. Bab desil itu dibagi menjadi 2, yaitu ada data tunggal dan juga
data kelompok. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang desil data tunggal. Itu ada soal yang ada di PPT, bisa dilihat itu ada soal 1, 2, 2 dan seterusnya. Itu kita suruh menentukan D5 dan juga D8. Nah, karena soal tersebut sudah urut, kita tinggal memasukkan rumusnya, yaitu ada DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 10. N itu adalah banyaknya data dan I kecil itu adalah desil ke berapa yang akan dicari gitu. Kita pertama-tama kita akan mencari desil ke 5. Jadi D5 sama dengan 5 N-nya itu adalah banyaknya data, itu ada 15 ditambah 1 per 10 sama dengan 80 per 10 itu 8. Kemudian kita cari D8. Rumusnya sama, tinggal kita masukkan 15 ditambah 1 per 10 sama dengan 128 per 10, itu hasilnya 12,8. Nah, karena data di sini bukan bilangan bulat, maka kita harus cari menggunakan rumus berikut, yaitu ada D8. D8 sama dengan X12. X di sini adalah data ke berapa? Data ke N gitu. Data ke 12 ditambah D-nya itu D kecil dalam kurung X13 dikurangi X12. Kita masukkan X ke 12 itu ada 8 ditambah 0,8, X ke 13 itu 9 dikurangi 8 sama dengan hasilnya 8,8. Jadi nilai dari D5 dan D5 itu ada 6 dan nilai dari D8 itu ada 8,8, seperti itu. Kemudian lanjut untuk desil data kelompok. Untuk desil data kelompok di sini kita disuruh untuk mencari D ke-7. D ke-7 itu berapa gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu nih rumus dari desil data kelompok itu apa. Karena beda dengan desil data tunggal. Desil data kelompok itu rumusnya adalah DS I kecil, yaitu desil dari data yang ingin dicari, sama dengan L besar ditambah kurung besar, kurung kecil, I per N 10N maksud saya, dikurangi frekuensi kumulatif atau CF, kurung kecil dikali I besar atau panjang kelas, kurung besar dibagi FD. FD itu adalah frekuensi kelas desil. Kemudian setelah mengetahui rumus ini, kita masukkan ke dalam keterangannya. Keterangannya itu ada L-nya itu berapa? L itu titik bawah diambil dari 131 dikurangi 0,5, hasilnya 130,5. Kemudian ada I-nya itu I kecilnya itu tidak perlu dicari karena I kecil itu merupakan 7. Tapi supaya tidak bingung, ditulis saja I kecilnya itu 7. Kemudian N itu adalah banyak data, itu ada berapa? Ada 25. Kemudian frekuensi kumulatif atau CF-nya itu diambil dari data sebelum interval yang dicari, itu ada 2 ditambah 6.
hasilnya 8. I besarnya itu panjang kelas itu ada 22 dan juga FD-nya atau frekuensi kelas desilnya itu ada 10. Yang ditanya itu D7. D7-nya berapa gitu. Kemudian dijawab setelah kita menulis rumus tadi, tinggal dimasukkan, berarti DS7 sama dengan L-nya dimasukkan adalah 130,5 kurung besar kurung kecil I-nya itu 7 per 10 dikali N itu 25 dikurangi frekuensi kumulatif itu ada 8 kurung kecil dikali panjang kelasnya itu 22 kurung besar dibagi FD-nya 10. Ini 130,5 dalam kurung 7 per 10,25 itu hasilnya adalah 17,5 dikurangi 8 dikali 22 bagi 10. Langsung 17,5 dikurangi 8 itu hasilnya 9,5 dikali 22 dibagi 10. Kemudian 9,5 dikali 22 hasilnya 209. Ini ditambah ya. Ditambah berarti 9,5 dikali 22 itu 209 dibagi 10. Lalu 209 dibagi 10 itu hasilnya 20,9. Lalu 130,5 ditambah 20,9 itu hasilnya 151,4. Jadi hasil dari D7 data kelompok desil itu adalah 151,5. Sekian penjelasan saya tentang contoh soal dari materi desil data tunggal dan data kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Faiz Kurniadi akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu persentil. Persentil tidak jauh berbeda dengan desil. Persentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 bagian yang sama rata. Jadi terdapat 99 nilai persentil yang membagi data menjadi 100 bagian. Persentil biasa dilambangkan dengan huruf P. Jenis persentil ada 99, yaitu P1, P2, P3, dan seterusnya, sampai P99. Persentil ada dua, yaitu persentil data tunggal dan persentil data berkelompok. Saya akan menjelaskan persentil data tunggal terlebih dahulu. Untuk menentukan persentil data tunggal, kita menggunakan rumus P1 sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 per 100. PI yaitu persentil ke I, sedangkan N adalah banyaknya data. Berikut ini adalah contoh soal persentil data tunggal. Tentukan persentil ke-50 dari data 18, 19, 18, 16, 17, 17, 13, 14, 15, 14, 9, 8, 12, 12. Diketahui data tersebut ada 14, jadi N sama dengan 14. Langkah selanjutnya yaitu mengurutkan datanya terlebih dahulu. Urutan data tersebut yaitu 8, 9, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19. Selanjutnya kita memasukkan rumus yang tadi yaitu PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. PI yaitu P50 sama dengan I-nya 50 dalam kurung N yaitu 14 ditambah 1 per 100. Didapat hasil 7,5. Karena hasilnya bilangan desimal, kita tidak bisa
menentukan nilainya. Untuk menentukan nilai persentil tersebut, kita harus memasukkan rumus ini, yaitu XK ditambah D dalam kurung XK plus 1 dikurangi XK. XK yaitu 7. XK didapat dari bilangan bulat dari 7,5 yaitu 7. Selanjutnya ditambah D. D yaitu bilangan desimal dari 7,5 yaitu 0,5 dikali dalam kurung XK plus 1 yaitu 8 dikurangi XK yaitu 7. Jadi 14 ditambah 0,5 dikali 15 kurang 14. Oh iya, ini X14 ini didapat dari X7. X adalah urutan data persentil dari bilangan tadi, yaitu urutan ke-7 dari data tadi adalah 14 ditambah 0,5 dikali dalam kurung X8. X8 adalah urutan yang ke-8 yaitu nilai 15 dikurangi X7 yaitu 14. Jadi 14 ditambah 0,5 dalam kurung 15 kurang 14 yaitu 14,5. Jadi nilai persentil ke-50 adalah 14,5. Selanjutnya yaitu persentil data berkelompok. Langkah-langkah menentukan persentil data berkelompok yaitu yang pertama, menentukan letak persentil dengan rumus PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. Selanjutnya, menentukan nilai persentil data berkelompok dengan rumus PI sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 100 dikali N dikurangi FK per FI dikali P. Keterangan yaitu TB tepi bawah kelas, FK adalah frekuensi kumulatif, FI adalah frekuensi kelas, P adalah lebar interval kelas, sedangkan N adalah jumlah seluruh frekuensi. Berikut adalah contoh soal persentil data berkelompok. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel di bawah ini. Tentukanlah letak persentil kelompok ke-60. Dari data tabel tersebut diketahui N sama dengan 40. Selanjutnya kita mencari letak PI-nya. PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. PI adalah PI ke-60, P60 sama dengan I-nya 60, N-nya 40 ditambah 1 per 100 yaitu dapat hasil 24,6. Artinya dilihat dari frekuensi kumulatif, P60 terletak pada kelas ketiga yaitu interval 50 sampai 51. Tepi bawah yaitu 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Selanjutnya yaitu mencari nilai data persentil. PI sama dengan rumus TB plus dalam kurung I per 100 dikali N dikurangi FK per FI dikali P. TB atau tepi bawah kelas yaitu 50,5 ditambah 60 per 100 dikali N-nya 40 dikurangi FK atau frekuensi kumulatifnya 9 per 16 atau FI-nya didapat dari frekuensi kelas ketiga yaitu 16 dikali P-nya 5. P adalah panjang interval kelas. Selanjutnya 50,5 ditambah 60 per 100 dikali 40 yaitu 24 dikurangi FK-nya 9 per 16 sama dengan 4,6875. Jadi 50,5 ditambah 4,6875 sama dengan 55,1875. Jadi nilai persentil ke-60 adalah 55,1875.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.